Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan tentang 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah menjadi nyata 90%. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Apa sih? Abang mama apa? Mama apa sih? Mama apa sih, Bang? Mama apa kamu? Cucu. 72 jam ke depan untukku. Oke, ada itu sword, the page of pentacles, the six of wands, three of wands, and the eight of swords. Oke, 72 jam. Ini sebenarnya kita masih banyak keraguan ya tentang kehadiran orang baru. Masih ada rasa trauma, masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa lelah, capek, bahkan juga masih ada rasa tertekan. Dan harapan untuk sukseskan kehidupan dengan orang baru tuh masih krisis ya. Jadi ibarat tuh masih belum bisa sembuh total 100% ya, karena masih banyak keraguan tentang kehidupan dengan orang baru, journey-nya ya. Ditambah lagi ada rasa takut tentang drama, ada rasa takut tentang terikat dengan perasaan nantinya ya, atau terkontrol dengan orang baru gitu ya. Jadi kehidupan untuk yang 72 jam buat kita nih masih ada rasa ketakutan. Kita lihat untuk 72 jam ke depan untukku, the Queen of Swords, the Star, Five of Pentacles, the King of Swords. Oh guys, oke. Energinya sangat luar biasa sih sebenarnya. Mencoba menjujurkan dan mencoba untuk kuat dalam menghadapi suatu trauma di masa lalu, di mana banyak hal yang harus kita ikhlaskan ya dalam perjalanan awakening spiritual, khususnya tentang pasangan dan keuangan. Di sini 72 jam ke depan untuk kita coba untuk jujurkan diri,
untuk fokus dan melindungi harapan kita dengan cara tenang, dengan cara spiritual, walaupun terkadang merasa kesepian, terkadang merasa sulit ya tentang kehilangan, tapi ya inilah kehidupan gitu loh. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang selamanya dengan kita atau untuk kita. Jadi benar-benar memakai logika walaupun harus kehilangan harapan kesuksesan di masa yang akan datang ya, atau di masa lalu. Ada the Hangman, the Seven of Swords, Ace of Swords. Wow. Okay. The High Priestess. Ada rasa trauma kan ya tadi ya, kehadiran orang baru ataupun mulai kehidupan baru. Karena di sini kita pun masih menggantungkan ya obsesi kita dan masih terperangkap dalam manipulasi, entah itu dengan perasaan kita atau manipulasi dari orang lain juga ya. Aku ngerasa 72 jam ke depan nih memang kita coba untuk bisa melepaskan, mencoba untuk bisa ya menunggu saja waktu yang tepat ya, tapi tetap harus fokus tentang kebenaran, tentang kejujuran, perlindungan diri, dan harus independen ya, mandiri. Dan kita coba untuk bisa melindungi arah kehidupan kita gitu loh, yang ya kita nggak tahu nih mau kemana gitu, tapi mau tidak mau kita harus fokusin mengarahkan kehidupan kita ya dengan cara misterius sekarang, yaitu menghilangkan sifat-sifat buruk kita, menghilangkan risiko yang membuat kita rugi ya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu ya. Dan coba untuk mencari jalan kehidupan dengan cara jujur, walaupun ya akan kehilangan segalanya gitu. Tapi di sini ya kamu, untuk kita 72 jam ke depan nih benar-benar banyak belajar tentang intuisi, tentang misteri ya, tentang rahasia alam ya, tentang spiritual, dan coba untuk mengarahkan tujuan hidup kita kemana, obsesinya kita itu untuk apa. Karena di sini masih ada seseorang yang menggantungkan harapan dan tujuannya ke kamu sih sebenarnya. Makanya kamu ada rasa takut untuk memulai dengan orang baru, ada rasa stres, depression, sukseskan kehidupan dengan orang baru. Kamu masih ragu apakah dengan orang baru ini bisa sukses, karena kamu masih terikat oleh seseorang ya yang pernah hidup bersama kamu, dan dia masih mantau kamu secara diam-diam. Kita lihat, kalian udah sama-sama memiliki logika ya, dan kamu pun coba untuk jujurkan hubungan yang menggantung, ibarat komunikasi yang menggantung juga. Kita lihat Five of Pentacles, the Knight of Pentacles, itu ya, the Queen of Cups, and the Two of Swords. Ini ada seseorang yang coba untuk menghalangi spiritualnya kamu. Dia mencoba memberikan kabar
sama kamu, karena dia ingin menghalangi fokusnya kamu ya tentang meraih masa depan kamu, terutama untuk menerima orang baru. Ini orang lama loh, salah satunya yang pernah long distance. Dia masih memendam perasaan sama kamu, masih keinginan untuk bersama ya, masih ada keinginan untuk bersama. Dan ya dia merasa kecewa juga sih ya, kalau ternyata kamu sudah focusing meninggalkan hubungan yang manipulasi, meninggalkan hubungan yang penuh dengan trik ya. Dan kamu juga tahu kalau orang lama ini masih mantau kamu, walaupun tidak secara fisik ya, tapi secara energi spiritual kamu ngerasa ya. Ada keinginan orang lama ini kembali ke kamu karena dia merasa masih ngerasakan hasratnya ke kamu ya. Dan dia pengen membuat kamu bingung sih dalam memilih pilihan kehidupan kamu ke depannya. Hati-hati ya, 72 jam ke depan untuk Abang Garfield. Dia nemenin aku kerja guys. The Hangman. Wow. Entah kamu atau dia yang masih berharap sih untuk bisa bersatu lagi, tapi memang komunikasinya masih menggantung. Dan ini banyak perjalanan spiritual yang melalui jalan pintas ya. Hati-hati. Dan kamu juga ngerasa ya tujuan ataupun komunikasi ini sudah kehilangan kontak ya. Orang lama ini masih nunggu kamu ya, masih berharap kamu ngasih kabar ke dia. Dan dia menanti kabar dari kamu. Kamu pun masih terperangkap dalam perasaan kamu sendiri ya. Sebenarnya ada rasa kangen, rindu untuk bisa kembali lagi gitu. Tapi di sini kamu juga merasakan banyak sekali trik dan manipulasi dalam hubungan ini, sehingga ya kamu memutuskan untuk meninggalkan secara silent treatment juga pada akhirnya. Kita lihat Seven of Swords, the Knight of Cups, the World ya. Kamu ngerasa ini orang lama ini masih memantau kamu secara spiritual pun atau secara fisik ya. Dia masih pengen balik ke kamu sih, merasakan ada kebahagiaan dengan kamu ya. Kita lihat the High Priestess. Oke, kamu ngerasa banget sih sebenarnya di dalam hening gitu ya, kayak dia hadir, orang lama ini coba untuk komunikasi dengan kamu ngerasain hal itu. Dan ditambah kamu coba untuk bisa focusing sih ya, mencari jawaban tuh. Dan di sini aku ngelihat kamu coba untuk controlling emosional kamu coba untuk jujurkan tentang intuisi kamu ingin stabilkan lagi
ya, tentang masa depan kamu sendiri juga. Terutama ya menerima hadirnya orang baru. Ya, kamu lagi belajar memperhatikan karakter orang baru dan orang lama, karena kamu sangat berhati-hati sekarang dalam mencari pasangan, terutama banyak yang suka dengan kamu nih, ada orang baru ya, ingin meraih kesuksesan sama kamu, tapi kamunya juga nggak mudah untuk falling in love, nggak mudah untuk jatuh cinta. Mencoba berpikir sebelum kamu komunikasi atau ada chatting dengan orang lain gitu ya, terutama yang berlawanan jenis gitu ya, karena kamu nggak mau ada argumen lagi ataupun manipulasi ke depannya gitu. Benar-benar memerhatikan kehadiran orang baru yang ingin membuka lembaran baru sama kamu. Ya. Kita lihat dengan oracle-nya ya. 72 jam ke depan kita bisa mengontrolkan tentang trauma di masa lalu, walaupun terkadang masih ngimpi buruk tentang masa lalu. Ya. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Discipline. I can accomplish what I set mind to. Forgiveness. I acknowledge that the harboring resentment blocks the flow of love. Love. Wow. I commit to the practice of seeing the good in all things. And perseverance. I know that I can do whatever I set mind to. Wow. Oke, ini bagus nih. I can accomplish what I set mind. Oke. Jadi kita bisa menata ya, atau memplanningkan tentang apa yang kita pikirkan ya, pastinya dengan cara kita belajar memaafkan agar bisa terbuka apa yang selama ini ngeblok kehidupan kita, terutama ngeblok tentang percintaan dan juga tentang rezeki ya. 72 jam ke depan akan hadir sebuah cinta yang mana kita benar-benar belajar melihat segala sesuatunya itu dengan cinta, dengan penuh cinta kasih, dengan cara memaafkan, apalagi di bulan Ramadan ya, bulan penuh dengan kerahmatan, bulan penuh dengan kesucian ya, bulan penuh dengan pahala kebaikan. Dan the bottom of the deck ada perseverance, yaitu I know that I can do whatever I set mind to. Wow, whatever. Kamu tahu, kamu bisa melakukan apapun yang ada di dalam pikiran kamu, asalkan ya, tuh, balance ya. Bagus ini self esteem. Jadi gunakan kemampuan diri kita, entah itu secara fisik ya atau secara spiritual, itu dengan cara bisa bermanfaat untuk orang lain,
bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan disiplinkan apa yang mau kita inginkan itu harus difikirkan dulu. Apakah itu berguna untuk orang lain? Apakah itu bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain? Ya, dan selalu belajar untuk memaafkan. Segala sesuatu yang terjadi itu dipandangnya dengan sudut cinta, kasih sayang. Ya, karena di sini akan hadir atau mendatangkan energi yang bisa membuat kita itu mengimbangi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan di dalam pikiran itu, ya selama itu untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain, itu akan kita dapati, walaupun butuh processing ya, butuh processing untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, karena kita melihat segala situasinya itu sekarang dengan penuh dengan cinta. Oh, misalnya gini, misalnya contoh, orang itu jahat dengan kita, jadi kita belajar untuk ya sudah, dia jahatin aku, bisa jadi masa lalunya aku ya, rekenasinya aku kesekian kalinya gitu sebelum aku tuh bisa jadi dulunya aku jahat sama orang. Satu. Kedua, poinnya bisa dari karma orang tua ataupun leluhur kita. Jadi dengan cinta penuh kasih ya. Tidak, aku kan gak pernah ngelakuin jahat gini. Tapi ada 2 poin. Itu yang membuat kita belajar disiplinkan diri, disiplinkan pikiran kita, belajar memaafkan, dan belajar melihat segala sesuatunya itu dengan penuh cinta kasih. Ya, dan situlah hadir keseimbangan dalam kehidupan kita. 72 jam ke depan untuk like attracts like. Jadi, and the actions speak loudly. Relationship patterns. Okay. Honestly, kejujuran ya. So di sini ada, it takes strength to recognize the need of change. Actions speak loudly. Express your love through the actions. And the like attracts like. If you long for love, be more loving. Jadi gini, sebuah hubungan itu banyak sekali perjalanan yang membuat kita terkadang di luar nalar ya. Bahkan yang tadinya kita nggak mau merubah hubungan itu, tapi secara waktu ke waktu pastinya butuh perubahan. Dan disinilah kita belajar untuk kuat dalam menjalani sebuah hubungan, terutama bagian part-partnya ya, kehidupan. Dan action speak loudly. Sebuah hubungan itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi dilakukan dengan tindakan. Ya, itu memang banyak sekali ujiannya, tapi disitulah tindakan lebih meyakinkan daripada ucapan dalam sebuah hubungan. Dan apapun yang kita lakukan, jadi ibaratnya like attract likes ya. Jadi kalau kamu memberikan sesuatu, ya dia pun harus memberikan sesuatu ke kamu. Kalau kamu ingin sesuatu yang lebih dicintai, ya kamu harus belajar mencintai. Bukan hanya dicintai, tapi belajar mencintai juga ya. Jadi sama-sama, terutama dengan kejujuran. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break.
Have a faith, trust your faith in this situation, and treasure, wow, your loved ones. It is important to love others deeply, ya. Penting bagi kita juga untuk belajar, ya, mencintai dengan dalam, tapi jangan berlebihan. Dan sini kamu harus yakin untuk lebih berjuang dalam setiap situasi, yaitu dengan cara memaafkan. Dan di sini kita harus bisa belajar santai, ya, di dalam hubungan yang sudah ending, ataupun terkadang kita butuh break, ya, istirahat dulu. Untuk apa? Untuk bisa mindset lagi pikirannya kita, ya, dirubah lagi pola pikir kita. Dan sini kita akan mendapati suatu harta karun, hadiah tentang cinta atau tentang apa yang kita suka. Ini akan ada di genggaman kita, asalkan salah satu adalah dengan cara berkata jujur dan memaafkan. Belajar itu, oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And terus keep ikutan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.